Selamat datang di video YouTube channel di Official Auto. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan terus tetap sehat. Di video kali ini gue akan mereview atau membagikan kisah lah ya selama 2 tahun pemakaian Yamaha Aerox Connected yang gue pilih sebagai daily driver gue. Ini adalah Yamaha Aerox tahun 2020. Waktu itu muncul di November, jadi nggak selang lama gue langsung beli motor ini dan sekarang masih dipakai juga untuk kebutuhan kerja, main dan segala macam. Dan gue akan coba memberikan experience secara detail bagaimana suka duka dari penggunaan Yamaha Aerox selama 2 tahun. Stay tune terus. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the... Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh bagaimana kelebihan dan kekurangannya ataupun suka duka menggunakan Aerox Connected, gue akan flashback dulu nih buat teman-teman yang mungkin masih lupa ataupun memang ingin di-freshin lagi apa jawaban di Aerox. Jadi secara detail atau secara garis besarnya ya, ini Aerox ini membawa ubahan cukup signifikan di bagian desain terutama, terus juga mesin ada ubahan dan juga penambahan fitur. Ini membuat Yamaha Aerox sekarang jadi lebih menarik untuk dimiliki karena ubahannya juga bisa dibilang cukup besar gitu ya. Jadi bukan facelift, ini berstatus all new. Let's go, kita akan langsung bahas kelebihan. Jadi gue akan merangkum 5 kelebihan dan 5 kekurangan ya. Ini jadi masuk 5 suka ataupun 5 duka memakai Aerox selama 2 tahun. Kelebihan pertama, ini subjektif gue adalah desain yang dibawa oleh Aerox. Desain versi terbarunya menurut gue ini sekarang lebih general ataupun bisa diterima berbagai kalangan gitu ya. Kelihatan agak kalem tapi tetap mengimpresikan sebuah desain yang sporty karena memang ini salah satu DNA yang ditawarkan Yamaha untuk skutik Aerox 155cc ini. Jadi untuk teknologi di depan dia tetap pakai lampu LED gitu ya, sama seperti di Aerox sebelumnya, tapi sekarang bentuk headlampnya berubah. Sekarang jauh lebih kelihatan besar, jadi nggak terlalu sipit seperti di Aerox yang sebelumnya. Terus juga sekarang tampil lebih canggih gitu ya karena ada penambahan lampu daytime running light atau DRL menggantikan versi konvensional di Aerox sebelumnya yang masih pakai lampu malam berbentuk konvensional. Terus juga sekarang desain bagian muka ini tampak berubah banget dibandingkan Aerox sebelumnya. Ada 2 perpaduan lah yang bisa gue bilang, antara desain elegannya juga ada dan desain sportnya. Untuk bagian sayap atau fairing di sebelah kiri kanannya sekarang jauh lebih besar, mengimitasikan sebuah motor sportnya gitu ya. Sebuah genre motor matic sport yang mengadopsi dari beberapa portofolio motor sportnya seperti R25, terus juga mungkin R7 ataupun sampai R1-nya gitu ya. Kemudian selain bagian desain depan yang subjektif gue suka, terus juga bagian sampingnya sekarang lebih komunikatif gitu ya. Sekarang area dari lutut ke dek depan juga sekarang agak ada celah. Bagian belakangnya juga cukup menarik dengan perpaduan lampu belakang yang sekarang kelihatan jauh minimalis dibandingkan Aerox terdahulu. Pribadi gue lebih tertarik dengan desain Aerox yang seperti ini, baik di lampu depan, terus juga bagian samping sampai ke bagian buritannya. Nah itu kelebihan yang pertama dari Aerox menurut gue. Dan yang kedua adalah soal jantung pacunya yang ada kalibrasi dari Yamaha Indonesia. Jadi ini pakai mesin baru yang gue bisa bilang memang sama ataupun satu basis dengan Yamaha NMAX 155 yang terbaru. Dia pakai mesin 155cc 4 tak, 1 silinder SOHC yang sudah 4 katup, pendingin cairan tentunya, dan sudah berpengabut injeksi Blue Core. Jadi dia ada teknologi Blue Core. Dan sekarang tenaganya ada di 15,1 daya kuda pada 8.000 rpm dan torsinya di 13,9 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Jadi kalau misalkan dikonversi ataupun dibandingkan dengan model sebelumnya, ada kenaikan sekitar 0,4 daya kuda dan torsinya naik sekitar 1 Nm. Mesinnya cukup linear baik dari putaran mesin bawah, tengah sampai atas. Ketika teman-teman butuh tenaga tambahan gitu ya, ini juga sudah disuntik dengan teknologi variable valve actuation ataupun variable katup. Jadi dia akan bekerja di kisaran 6.000 rpm. Itu VVO nyala dan itu akan berasa tambahan tenaga, hentakan tenaga. Sampai sekarang nggak ada kendala, nggak ada masalah, jadi mesin masih cukup halus, performanya masih baik, walaupun memang yang gue rasain sekarang ini ada sedikit lah ya untuk getar-getar di bagian CVT. Mungkin nanti ketika di servis dibersihkan akan lebih baik lagi dan bisa kembali normal. Tapi so far untuk mesin nggak ada kendala sampai penggunaan 2 tahun ini. Kita lanjut ke kelebihan ataupun suka ketiga, kelengkapan fitur.
penyematan teknologi Y-Connect. Ini teman-teman udah tahu lah ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat berbagai informasi penting dari kendaraan hanya lewat aplikasi di HP Y-Connect. Teman-teman bisa download. Teman-teman bisa lihat tuh di situ, bisa ngelihat konsumsi bahan bakar, terus juga lokasi terakhir ketika terhubung dengan HP dan motornya. Dan di situ juga teman-teman bisa ngelihat aplikasi ataupun fitur rev dashboard ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat kayak bukaan RPM-nya langsung lewat dari gawai. Cukup keren sih dari Yamaha ini. Nah, itu fitur yang menarik adalah ABS ya. Ini sebenarnya fitur standar lah ya di motor-motor sekarang, tapi sayangnya di Yamaha Aerox ini cuma ada di ban depan aja, di ban belakang belum ada. Jadi cuma satu sensor di belakang, cukup responsif. Jadi ketika teman-teman dalam berkendara cepat terus ngerem mendadak, dia akan memutus pengereman, meminimalisir gejala rem terkunci. Jadi ini jadi salah satu fitur keselamatan juga yang ada di Yamaha Aerox. Selebihnya ada smart generator untuk mensenyapkan suara ketika starter. Lalu juga ada stop start system nih. Jadi ketika lampu merah dia akan mati secara otomatis mesinnya, dan itu juga akan mengurangi karbon gitu ya. Next, kelebihan keempat ada di kiritan bahan bakar. Jadi untuk Aerox ini dengan mesin pembaruannya untuk daily use gue bisa dapat di kisaran 40 sampai 42 km itu dengan karakter berkendara yang campur ya. Jadi kadang ngebut, kadang pelan, juga kadang-kadang seruntulan. Jadi dengan berkendara cruising sekitar 40 sampai 80 km per jam pasti selalu dapat di 40 sampai 42 km per liter. Dan FYI aja teman-teman, ini ada peningkatan kapasitas tangki bahan bakar. Sekarang jadi 5,5 liter dari sebelumnya sekitar 4,6 liter. Jadi naik berapa tuh? 1 literan lebih gitu ya. Gua berikan 2 jempol untuk Yamaha Aerox 155 ini. Dan yang kelima, kelebihan kelima, ini ada di penggunaan ban. Jadi bannya besar gitu ya. Jadi ketika bawaan standar ini sudah besar. Jadi di depan dia pakai ukuran 110/70, sementara di belakang pakai ukuran 140/70. Ini paling besar di kelasnya. Jadi untuk traksi ke aspal jadi lebih bagus. Looksnya juga lebih keren, dari belakang kelihatan lebih gambot. Tapi karena emang guanya sedikit gatel gitu ya. Jadi ini ada ubahan pelek. Jadi gue pakai pelek aftermarket yang lebih besar di depan dan belakang, tapi ukuran bannya masih sama karena gue pikir masih bagus sih. Tapi buat teman-teman yang pengen gatel-gatel untuk modifikasi, gue pastiin untuk part-partnya akan tersedia di berbagai marketplace maupun di bengkel-bengkel. Dan tadi teman-teman udah dijelasin 5 kelebihan dari Aerox menurut gue subjektif, penggunaan selama 2 tahun. Nggak lengkap, nggak seimbang kalau nggak gue berikan juga experience kekurangan menurut gue memakai Aerox ini. Pertama, kekurangan menurut gue ada di penggunaan bahan bodinya ya. Walaupun memang bodinya kelihatan sporty, terus juga tampil menarik untuk muda-mudi gitu ya. Tapi untuk kualitas catnya menurut gue ini terlalu tipis, apalagi untuk warna yang gue pilih, Prestige Silver yang jadi hero color di peluncuran tahun 2020 ini. Ada beberapa baret yang sebenarnya nggak pernah gue tahu kenapa, tapi tiba-tiba baret, motor ini nggak pernah jatuh dan juga nggak pernah ngerasa nabrak. Tapi ketika lagi dicuci, terus juga sudah bersih, ngerasa kok ada baret gitu ya. Tapi itu baret yang nggak disengaja. Jadi harus lebih hati-hati lagi kalau memang motornya pengen tampil terus kelihatan kinclong, gak banyak baret. Itu jadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika membeli Aerox dengan warna Prestige Silver maupun warna Dove lainnya. Next, kekurangan kedua ada di suspensi ya teman-teman. Suspensi depan khususnya kurang enak menurut gue karena ngerasa jeduk banget. Ini jadi salah satu isu ada di Aerox terdahulu dan di Aerox terbaru juga tetap ada nih untuk gejala jeduk. Ini akan berasa ketika teman-teman melewati jalan yang rusak, terus ngelewatin speed trap, pasti akan kerasa gejala-gejala jeduk di bagian suspensi depan. Kalau yang bagian belakang, ketika teman-teman beli yang varian connected ABS yang varian tertinggi itu sudah dapat suspensi dengan tabung. Cuman sayang belum ada pengaturan seperti di Yamaha NMAX. Jadi gue ganti. Ini gue jadi salah satu keluhan gue lah ya. Di suspensi belakang menurut gue terlalu sedikit keras, terus juga bisa diatur. Akhirnya gue memutuskan untuk ganti suspensi belakang dengan model aftermarket KTC. Dia sudah ada pengaturan preload, kompresi dan rebound. Itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, keinginan. Tampilannya jadi terdongkrak dengan penggunaan suspensi aftermarket seperti ini. Kekurangan ketiga dari Yamaha Aerox, ini ada di akomodasi yang menurut gue minim, terutama di bagian depan gitu ya. Jadi cuma ada satu slot penyimpanan di sebelah kiri, itu pun dengan ruang sangat kecil, cuman fungsi untuk naruh sarung tangan. Terus juga ketika nggak naruh sarung tangan bisa naruh
handphone, tapi ketika di charge kita menggunakan power outlet di dalamnya, kita nggak bisa naruh HP. Jadi mau nggak mau harus berhenti atau nggak kita masang komponen holder ya. Terus juga dia nggak ada cantolan di bagian deck tengah, mau nggak mau kita harus tambah lagi. Terus decknya juga nggak rata, jadi mau nggak mau kita nggak bisa bawa banyak barang di bagian tengah situ. Tapi untungnya di bagian kompartemen ataupun di bagasi utamanya cukup besar lah. Dia ada di 25 liter, sanggup naruh helm full face, half face juga masuk. Terus ketika masuk helm itu kita masih bisa memanfaatkan ruang di sebelah belakangnya untuk naruh beberapa barang juga seperti jas hujan, jaket, itu masih muat. Nyambung ke akomodasi, karena di depan ada akomodasi untuk kompartemen power outlet, ini jadi salah satu kekurangan yang menurut gue ada di Aerox 155. Pertama, dia bentuknya masih power outlet ya, masih jadul, masih konvensional. Jadi teman-teman yang pengen memanfaatkan fitur isi daya gawai, jadi perlu adapter. Jadi kita harus beli lagi, harus nambah lagi, dan itu akan membuat ruang di dalam kompartemen laci depan akan jadi lebih besar. Dan kekurangan selanjutnya ada di ini teman-teman. Jadi gue sempat 4 hari gitu ya, ini motor nggak dipakai, jadi nggak dipanasin, itu tiba-tiba akhirnya ngedrop. Dan akhirnya motor nggak nyala, bahkan untuk smart key juga nggak bisa diaktifin. Jadi akhirnya gue telepon line Yamaha kunjung rumah, cas lagi sekitar 1 hari, besok dianterin lagi, dan motor sampai sekarang masih nyala dan masih pakai aki selama 2 tahun kemarin. Kekurangan selanjutnya yang jadi catatan gue ya, ini adalah di sistem pengereman yang menurut gue sebenarnya harus bisa ditingkatkan. Jadi ini kan motor dideklar sama Yamaha Indonesia sebagai motor skutik dengan DNA sporty gitu ya, tapi untuk pengereman menurut gue cukup kurang. Jadi karena gue kurang puas, akhirnya gue melakukan modifikasi di sistem pengereman. Jadi untuk kaliper remnya, master remnya gue ubah. Master rem gue pakai Nissin Samurai 16 mm bermodel aksial. Cuman sayangnya untuk pengereman belakang memang masih berjenis konvensional tromol, dan ini juga jadi salah satu menurut gue yang kurang gitu ya. Banyak sih yang melakukan modifikasi pakai rem cakram ya, tapi gue nggak melakukan itu. Salah satu masukan yang mungkin nanti bisa dilakukan di Aerox terbaru untuk melakukan penggunaan atau penyematan sistem rem cakram di belakang, karena kompetitornya Vario aja sekarang udah pakai sistem cakram di belakang ya. Selanjutnya adalah kekurangan sedikit lah ya menurut gue. Untuk posisi riding, nunduk sedikit lah ya. Terus juga berkendaranya nggak se-relax dengan si NMAX yang punya sonjoran kaki, ini nggak ada. Untuk berjalan 30 km, pulang pergi 60 km sih sebenarnya nggak ada isu, nggak ada keluhan. Tapi ketika dipakai touring, sempat beberapa kali touring, nah ini agak berasa pegel di bagian bokong dan juga di pinggang. Terus untuk duduk di belakang, ini jadi satu catatan juga untuk membonceng di belakang, memang sedikit keras, joknya memang sedikit tipis, dan posisinya agak naik. Jadi memang ini motor skutik sporty banget gitu ya untuk tongkrongan duduk sebagai pembonceng di belakang. Bandrolnya start dari 27 jutaan sampai yang varian termahal 31 juta. Cuman untuk yang varian connected ABS di atas tingkat kedua lah, itu sekitar 30 juta. Jadi harganya memang sedikit naik dibandingkan peluncuran di 2020. Dengan beberapa ubahan juga oleh Yamaha Indonesia, lebih mengincar anak-anak ataupun konsumen yang milenial banget. So buat teman-teman yang suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat teman-teman soal Aerox di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, and zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya dengan mobil ataupun motor yang lebih menarik. Gue Baget cabut.